mempertahankan ya gimana untuk perjuangan. Tapi kan kasihan apa? Orang awam. Kalau kena bom memang laki-laki perempuan bisa menyelamatkan diri. Apa bomnya milih? Nah, ini ngebom pokoknya yang mati adalah laki-laki yang agak dewasa. Enggak. Korban anak kecil. Jadi enggak sesederhana kita ini hanya mengatakan itu dulu tanah Palestina direbut Israel. Enggak sesederhana itu, Pak. Cukup kita ini kalau mau doakan ya Allah, Allahumma aizzal Islam wal muslimin wa adil syirka wal musyrikin. Angkatlah derajat orang-orang yang iman dan hinakanlah orang-orang yang tidak mau beriman. Tapi nggak usah berlebihan, karena kita juga nggak tahu kondisi di sana, kan gitu loh. Apalagi hanya lewat media, hanya lewat apa, itu nggak usah lah kita berlebihan. Gitu. Mau donasi silahkan, donasi itu tidak kenal tempat, tidak kenal waktu. Tapi yang jadi masalah donasi jauh-jauh, tapi anak istri, tapi tetangga samping saja kesusahan kita malah, nggak tolong kita. Buktinya masih ada di lampu merah orang minta-minta. Ayo buka donasi buat ini. Dan ada badut yang minta-minta aja kita bilangnya dasar pengangguran. Tuh. Yang nyata-nyata minta bantuan malah kita hiraukan. Yang kita kadang nggak tahu secara jelas malah kita berusaha untuk itu. Tapi sekali lagi, sedekah itu tidak ada batasnya. Beda dengan zakat. Zakat itu mau dialihkan saja. Ada yang mengatakan tidak sah. Kita tinggal di sini, zakatnya di Makassar. Orang Makassar, zakatnya di sini itu ada ketentuannya. Tapi kalau sedekah bebas. Tapi efektifnya bagaimana kita ini menolong sesuatu yang lebih dekat dulu, yang nyata-nyata di hadapan kita. Yang lebih parah lagi kata Nabi, yukhriju minad dunya bidunil iman. Orang kalau nggak mau dekat-dekat ulama, nggak mau ngaji, dimatikan dalam keadaan tanpa merasa dia sudah sholat, padahal sholatnya salah. Hati-hati apalagi syirik. Syirik itu menghapuskan pahala-pahala sebelumnya. Wa may yartadid minkum 'an dini fayamut wa huwa kafir, fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Siapa yang murtad, maka amal sebanyak apapun enggak ada apa-apa di hadapan Allah. Kalau dia tobat, ya tobatnya yang diterima, tapi amalnya sudah hilang itu karena apa? Karena kesyirikan atau kemurtadannya. 10 apapun 20 tahun Islam murtad sehari saja itu 20 tahun itu nggak dianggap. Yang dianggap apa? Dia masuk Islam lagi, baru lagi celengannya, tabungannya. Tuh. Makanya hati-hati. Dan syirik ataupun murtad itu nggak hanya dari tindakan nyembah berhala, nyembah patung, itu secara tindakan, secara ucapan bisa syirik itu. Kalau orang nggak tahu ya tetap syirik. Tetap syirik itu. Percaya kepada sesuatu selain Allah. Allah ada kekuatan yang lain selain Allah itu syirik, Pak. Hati-hati. Kalau kita nggak tahu ilmunya, berarti orang itu sekarang hanya kelihatannya saja KTP-nya Islam, tapi hatinya, wallahu alam, kita tidak nuduh juga. Dalam satu hadis dikatakan juga siapa yang menuduh saudaranya kafir, maka pasti ada kafir di antara keduanya. Maksudnya apa? Kalau yang dituduh kafir benar, berarti yang kafir yang dituduh. Tapi kalau yang nuduh kafir itu nggak benar kafir, maka yang menuduh jadi kafir. Sampai sekarang saya ini paling anti mengatakan Syiah itu kafir. Karena Syiah itu pecahan banyak, Pak. Kita belajar di Pakistan itu negeri Syiah. Walaupun hanya mungkin 20%, tapi 20% itu mendominasi loh. Karena Pakistan itu berdampingan dengan Afghanistan, Afghanistan nanti berdampingan dengan Irak, Iran, pengaruhnya banyak di sana. Sampai syekh kami ahli hadis saja nggak sembarang mengatakan Syiah itu kafir. Terlepas dari bagaimana kita ini menjaga akan masuknya orang-orang tersebut, pemahaman tersebut, tapi jangan mudah ngomong kafir. Kalau sekarang semua ada Syiah yang dia nggak mengkafirkan sahabat, berarti kan masih Islam. Terlepas dari mungkin Qur'annya bagaimana menafsirkannya, itu makanya kehati-hatian kita, jangan mudah ngomong kafir. Apalagi orang maulid bilang kafir, orang nggak gini aja kafir, hati-hati. Karena Nabi katakan hadisnya sahih, siapa yang melontarkan kekafiran kepada saudaranya, maka pasti ada salah satunya yang kafir. Kalau benar-benar kafir ya berarti yang nuduh selamat. Tapi kalau yang dituduh ternyata nggak kafir, maka yang menuduh jadi kafir. Itu loh maksudnya. Moderat itu bukan moderat menggampangkan agama, tapi kita harus hati-hati. Nggak gampang menerima sesuatu, tapi juga tidak mudah menolak sesuatu.
Tapi tetap kita harus hati-hati karena sekarang sudah mulai banyak juga itu Syiah. Tapi jangan mudah kita ini bilang gitu. Tuh. Orang ternyata yang dituduh nggak kafir itu kafir, orang itu berarti yang nuduh. Amalnya seberapa banyak berapa tahun itu sebenarnya sudah hilang itu sudah. Maka 3 ancaman kata Nabi kalau orang nggak mau nuntut ilmu, nggak mau ataupun dia lari dari ulama ataupun ahli fikih. Ngerasa sholat tapi sholatnya nggak benar. Ngerasa zakat tapi zakatnya nggak sah. Haji nggak sah ya karena nggak mau nuntut ilmu. Tuh. Saya kadang heran Pak. Loh heran kenapa? Orang haji umroh itu Pak ada pelatihan supaya hajinya sah. Tapi kenapa sholat nggak ada pelatihan? Karena ditahu sholat nggak cuma modal. Jadi seakan-akan itu ada istilah bagi orang-orang awam itu seakan-akan kalau sholat nggak sah itu ya kita nggak rugi secara keduniaan. Tapi kalau haji coba nggak sah rugi nggak? Daftar sekarang puluhan tahun baru berangkat, uang pun minimal 60 juta itu yang masuk belum apa uang saku kita. Coba kalau nggak sah rugi nggak dunia? Rugi dunia. Ya rugi akhirat juga. Tapi orang punya stigma, orang punya asumsi seakan-akan haji itu ada pelatihannya. Kenapa? Karena supaya menciptakan haji yang sah dan haji yang afdol. Kalau nggak gitu rugi. Tapi ada nggak pelatihan zakat? Coba. Ada nggak? Kira mau zakat fitrah aja kadang ustadz yang di masjid bahasnya bahas yang lain. Itu pun bahasa yang lain lebih bagus kalau dia nggak paham zakat daripada bahas zakat tapi nggak paham. Hanya asal ngomong itu bahaya lagi. Dhul wa adhul kata Nabi siapa? Sesat menyesatkan. Itu masih mending gitu loh. Kenapa Pak Ustadz enggak nyindir zakat? Ini kan sudah 2 hari lagi lebaran. Ya mohon maaf Pak, saya juga enggak menguasai. Malah lebih bagus. Lebih bagus daripada malah hanya ngomong-ngomong saja enggak paham. Nah itulah itu menjadi kerisauan kita sehingga Asuni berdiri, majelis taklim berdiri. Karena ditahu sholat ini kalau nggak sah juga ya rugi dunia akhirat gitu loh. Sedangkan derajat sholat ini menempati peringkat kedua setelah keimanan. Orang nggak haji itu nggak digolongkan orang keluar Islam, Pak. Walaupun nggak haji orang kaya itu tetap jenazahnya Islam. Tapi dia nanti ya disiksa banyak karena apa? Kewajiban tidak sempurna. Tapi nek sholat, kalau sholat, hati-hati sekali. Bahkan mazhab Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal itu tidak sholat sengaja saja, jenazahnya nggak boleh disolatkan. Karena hadis Nabi, farquma bainana wa bainahumus shaum. Farquma bainana wa bainahumus shalah. Faman tarakaha amdan faqad kafar. Imam Ahmad bin Hanbal itu menafsirkan hadis ini secara tekstual. Ya silakan, itu berdiri mazhab sendiri ya bagus. Apa mengatakan? Perbedaan kita dengan orang non-Islam kata Nabi itu terletak pada sholatnya. Faman tarakaha amdan, siapa meninggalkan sholat dengan sengaja, faqad kafar, kafir. Kafirnya berarti nggak boleh disolatkan. Meninggal kita nyolatkan maksakan, kita yang dosa mah. Tapi kalau Imam Syafi'i ini agak cerdas. Ya, cerdas semua Pak, bukan agak cerdas ya. Cerdas semua. Tapi karena kita yang nganut sama Imam Syafi'i, masih katakan kalau hanya meninggalkan sholat ya tetap Islam, tapi dosanya banyak, tetap harus disolatkan. Tapi kalau dia pernah berikrar mengatakan sholat nggak wajib, naudzubillah, berarti dia sudah kafir. Kenapa? Karena mengatakan yang tidak wajib padahal wajib ataupun mengatakan wajib padahal tidak wajib. Nah, gitu. Makanya